Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Diah Fatma, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang menjadi latar belakang didedikasikannya penyelenggaraan acara debat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu dan kebenaran. Tak lupa, salam dan sholawat kita lantunkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Fauziah, dan pada acara kali ini bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan peserta yang akan berdebat. Pihak afirmasi diisi oleh Nabila Martagati, Raisya Wahyuning, dan Muhammad Askarangga. Kemudian, pihak oposisi diisi oleh Anissa Febri Rahim dan Shelly Dwiningrum. Seluruh peserta ini merupakan mahasiswa program studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Untuk menjaga agar acara berlangsung dengan tertib dan efektif, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan forum debat ini sebagai berikut. 1. Tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama debat berlangsung. 2. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan. 3. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung sara. 4. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. 5. Selama debat berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini pandemi COVID-19 tengah menyerang negara kita. Hingga kini sudah berjumlah 406.945 kasus positif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka kasus positif COVID-19 adalah dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, berlakunya PSBB ini memicu berbagai polemik di kalangan masyarakat karena berdampak langsung terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengangkat mosi yang bertajuk PSBB berdampak negatif bagi perekonomian negara serta rakyat. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pembicara pertama dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada Mbak Syifa selaku moderator. Pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat luas, termasuk dalam bidang ekonomi. PSBB yang berlaku saat ini tentu memberikan pengaruh negatif pada perekonomian rakyat. Ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang harus tutup, lalu banyak usaha rumah makan yang harus gulung tikar karena tidak adanya pendapatan sama sekali, serta masih banyak usaha lainnya yang terkena dampak dari PSBB ini. Hal ini menyebabkan para karyawan harus mengalami penurunan pendapatan, bahkan banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang akhirnya berpengaruh pada kelangsungan kehidupan karyawan dan juga keluarganya. Banyak di antara mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Menurunnya pendapatan juga terjadi pada pemilik usaha, bukan hanya karyawan saja. Oleh sebab itu, pemberlakuan PSBB sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Saya menghargai apa yang telah Mbak Nabila sampaikan. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah musuh bersama. Tentu kita juga harus menghindarinya bersama-sama. Virus COVID-19 ini tidak main-main. Memang, dengan diterapkannya PSBB seperti yang Mbak Nabila katakan, bahwa sistem ini banyak memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian masyarakat. Namun, sekali lagi saya tegaskan bahwa virus COVID-19 ini tidak main-main. Tidak bisa dikatakan bahwa virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Virus ini akan sembuh dengan perawatan dan isolasi mandiri yang tepat. Terima kasih. Terima kasih kepada tim oposisi. Selanjutnya dipersilakan tim afirmasi untuk menyanggah. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan argumen yang telah teman saya sampaikan.
Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, 13,9% perusahaan mengurangi karyawannya dan 3,06 juta karyawan dirumahkan. Ini sangat terlihat bukan bahwa benar PSBB sangat berpengaruh atau berdampak negatif pada perekonomian. Tidak hanya perusahaan besar, pelaku UMKM juga harus kehilangan konsumen, harus menutup usaha mereka karena daya beli masyarakat juga yang menurun. Dari dampak dirumahkannya karyawan tersebut, dari dirumahkannya karyawan tersebut, pendapatan karyawan mengalami penurunan. Itu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang berkurang. Daya beli masyarakat yang berkurang juga berpengaruh terhadap para pelaku usaha ekonomi. Berarti saya tekankan lagi bahwa PSBB ini berdampak negatif pada perekonomian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim oposisi untuk menyanggah argumen dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Mbak Risa, saya menghargai apa yang telah Mbak sampaikan. Memang banyak pengusaha yang sulit bertahan pada situasi krisis saat ini. Beberapa di antaranya mereka bahkan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif. Beberapa lagi memberikan penawaran kepada karyawannya untuk mengambil cuti dan berbayar. Ini dilakukan agar perusahaan tetap bertahan saat mereka mengalami pukulan yang sangat besar akibat pandemi COVID-19 ini. Menurut Mbak Risa, pemerintah tidak bisa menyepelekan perekonomian negara dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Namun, saya pertegas kembali bahwa virus COVID-19 ini tidak main-main. Bukan berarti ekonomi mampu mengesampingkan kepentingan rakyat, tetapi rakyat juga akan mendapatkan imbas jika kebijakan PSBB tidak diterapkan. Bagi pemerintah, memutuskan PSBB bukanlah persoalan yang mudah. Pemimpin mana sih yang mau negaranya terpuruk? Saya yakin tidak ada pemimpin yang ingin negaranya terpuruk. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya akan menjaga pernyataan dari Mbak Anissa. Berbicara karyawan yang dirumahkan, itu hanya sebagian kecil perusahaan yang bisa melakukan hal tersebut. Tidak semua industri bisa merumahkan karyawannya, karena berbagai faktor, yaitu harus tersedianya supply yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengetahui kondisi bahwa setiap industri tidak bisa memperlakukan karyawannya untuk bekerja di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim oposisi dipersilahkan. Baik, saya akan menyanggah atas pernyataan-pernyataan yang telah rekan-rekan berikan terhadap efek negatif PSBB yang menurunkan perekonomian masyarakat. Jika kita berbicara mengenai efek PSBB, memang benar bahwa efek negatif lebih mendominasi daripada efek positifnya. Tetapi perlu Anda ketahui rekan-rekan sekalian bahwa tidak selamanya efek PSBB ini negatif. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena jika kita berpikir lebih jauh, kita dapat memanfaatkan keadaan seperti ini untuk memulai usaha kecil seperti berjualan masker, hand sanitizer, dan cairan disinfektan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan tim afirmasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Seli dan juga Mbak Syifa. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa PSBB berpengaruh pada masyarakat luas, bukan hanya sebagian kecil masyarakat saja. Dalam membuka usaha masker, hand sanitizer, dan cairan disinfektan perlu memiliki keahlian dalam membuatnya. Dan saya rasa tidak semua masyarakat memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Sedangkan PSBB ini berdampak pada sebagian besar masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan tim oposisi. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Namun, saya perlu pertegas, penerapan PSBB sangat penting untuk saat ini. PSBB akan berakhir jika masyarakat pun ikut andil untuk memutus rantai penyebaran dengan cara mengikuti semua arahan pemerintah. Kalau masalah keahlian, saya rasa itu bukan menjadi suatu alasan ya. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, contohnya menjadi dropshipper untuk toko online. Dan untuk para karyawan yang di PHK dan pelaku usaha UMKM yang telah mengalami kerugian yang sangat besar, bersabarlah. Karena yang paling penting untuk saat ini kita perhatikan adalah antisipasi penyebaran virus COVID-19, karena jika virus ini beradaptasi atau bahkan bermutasi,
Ini artinya virus dapat menyebar lebih cepat dan mungkin menjadi lebih sulit untuk ditangani. Wabah virus COVID-19 ini menjadi ancaman kesehatan internasional darurat. Satu-satunya untuk memutuskan penyebaran ini yaitu PSBB. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen penutupnya. Ya, makasih ya. Oke. Penerapan PSBB ini berdampak negatif bagi perekonomian. Dampak yang ditimbul mulai dari peningkatan pengangguran karena PHK, penurunan pendapatan, dan penurunan daya beli masyarakat. Dampak ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan juga berbagai tingkat perusahaan, mulai dari perusahaan yang besar sampai pelaku UMKM. Kemudian, tidak semua industri dapat menerapkan cuti sementara ataupun bekerja dari rumah. Oleh karena itu, pemerintah harus memahami kondisi yang dialami oleh para pengusaha. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan argumen penutupnya. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Virus COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya ini diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19 ini, penerapan PSBB tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Perusahaan tidak selalu memberlakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan dapat mengambil alternatif lain seperti cuti, tak berbayar atau untuk sementara. Di samping itu, kita dapat memulai usaha yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu seperti berjualan masker, hand sanitizer, atau pencairan disinfektan. Di samping itu, kita juga sudah mengetahui bahwa pemerintah memberikan bantuan-bantuan lain, seperti sembako COVID-19 dan kartu prakerja untuk para karyawan-karyawan yang telah di-PHK karena COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua tim yang telah menyampaikan argumennya. Setelah melakukan perdebatan mengenai mosi yang bertajuk PSBB berdampak negatif pada perekonomian negara serta rakyat, akhirnya dapat ditarik kesimpulan memang benar bahwa pandemi COVID-19 yang membuat beberapa daerah di Indonesia harus melakukan PSBB memberi dampak negatif pada perekonomian rakyat, baik dari pihak karyawan maupun pelaku usaha. Tetapi tidak semua elemen masyarakat mendapatkan efek negatif. Pandemi ini justru memberi keuntungan yang lebih bagi penjual alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sabun, dan cairan disinfektan. Juga, pandemi ini membuat masyarakat menjadi lebih kreatif untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri dalam melakukan usaha sendiri, seperti berjualan makanan online dan sebagainya. Intinya, dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan, menghindari hal-hal yang mengancam bahaya virus, dan tetap produktif dalam melakukan pekerjaan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Demikian forum debat ini berakhir. Terima kasih kepada dua pihak narasumber yang telah berkontribusi dalam memberikan argumen di forum debat ini. Saya, Syifa Fauziah, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.